Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik, lalu Anda jadi Katolik. Kosakata di awal aja udah bilang tidak ada, dibilang ada. Kayak gimana sih? Ustaz kan sudah mengakui bahwa umat Islam itu tidak bertuhan. Abang dari Kristen, boleh kita tanya jawab ya, silahkan gitu. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Bang, bisa nggak kameranya itu jangan bikin muka abang setengah jadinya. Nah, gitu. Iya. Mukanya jadi setengah jadinya gitu loh. Iya, gimana bang? Silakan kalau Anda mau bertanya, silakan. Kita tanya jawab. Ya, saya mau apa namanya? Sehat-sehat Pak Ustaz ya? Iya. Sehat-sehat. Oke, mulai diskusi. Oke. Silakan Pak Ustaz tanya dulu, nggak apa-apa. Anda Kristen apa bang? Saya Kristen Katolik. Katolik. Ada nggak perintah Yesus jadilah kamu Katolik? Ada nggak perintah Yesus Agar menjadi jadilah Katolik? kamu Katolik? Oh. Kayak iyo nggak ada ya Pak Ustaz. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Kan agama Pak Ustaz. Lah, Anda tahu sendiri. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Lalu Anda jadi Katolik. Terus kalau Ustaz Islam ada perintahnya nggak Pak Ustaz? Ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Buka aja. Quran surah Al-Baqarah ayat 208 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan menyeluruh. Mana sebutnya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan menyeluruh. Siapa orang beriman itu Pak Ustaz? Nah, orang berimannya orang Islam. Ya siapa orangnya? Iya, yang mempercayai, orangnya itu yang mempercayai Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Itu iman. Orang yang beriman. Siapa? Ya Muslim. Oh, Muslim. Iya, Muslim Islam. orangnya ya? Muslim orangnya, Islam itu nama agamanya. Oh. Oke. Iya, abang udah tahu kagak ada perintah Yesus jadi Katolik. Kenapa Anda jadi Katolik? Enggak. Kalau mau masuk Islam itu gimana? Gimana sih Pak Ustaz? Syaratnya Pak Ustaz? Orang beriman. Syarat. Ya kalau masuk Islam kan kita membaca 2 kalimat syahadat dulu, ikrar dulu gitu. Kalimat syahadat gimana Pak Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah tuh. Itu kalimat syahadatnya ya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Oh, berarti Pak Ustadz tidak punya Tuhan berarti ya? Selain Allah. Iya, tidak punya Tuhan berarti ya? Tuhan nggak ada kecuali Allah. Satu-satunya. Apakah umat Islam itu tidak bertuhan berarti ya? Nah, biar Anda paham, saya mau tanya kayak gini ya. Tidak ada presiden. Kan bentar, Bapak biar Anda paham. Iya. Tidak ada Tuhan selain. Iya, Anda akan kesusahan ke situ. Coba saya tanya Anda. Nah, iya. Tidak ada presiden selain Prabowo. Apa maksudnya? Nah, Kalimat tidak ada presiden. Bentar, makanya saya contohkan saja kepada Anda. Ya, tidak ada presiden kecuali Prabowo. Di Indonesia ada nggak presiden? Pak Ustadz nggak masuk. Bentar, tak jawab dulu.
Jawab Jangan dulu. membingungkan umat, Pak Ustaz. Ya, jangan. Bukan Betul. umat Islam nggak ada yang bingung, cuma Anda sendiri yang bingung. Makanya saya kasih contoh yang enak kan- gitu. Iya, kalimatnya kan tidak ada Tuhan, ya kan? Tidak ada presiden. Tidak ada Tuhan. Iya, sama tuh tidak ada Coba presiden. diulangi, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, Oke. artinya kan Pak Ustadz tidak bertuhan kan? Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Oke? Iya, tidak bertuhan berarti ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali itu paham nggak Anda kata kecuali? Lah iya, berarti kan Pak Ustadz tidak bertuhan. Makanya kan Anda nggak paham ke situ. Saya tanya kayak gini. Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Presiden ada nggak? Masuk, Pak Ustadz. Bentar, saya mau tanya sama Anda. Bukan nggak masuk, pasti masuk. Karena analoginya sama gitu. Nah, jadi kayak gini, saya mau tanya sama Anda. Makanya Anda jawab ya. Anda jawab. Nggak masuk. Tidak ada presiden Nggak masuk, Pak Ustadz. selain Prabowo. Ada nggak presiden di Indonesia ini selain Prabowo? Nggak masuk analogi itu. Bukan nggak masuk, itu analoginya. Itu namanya. Itu analoginya. namanya membohongi umat, Pak Ustadz. Bukan membohongi umat karena Anda kebingungan. Makanya saya kasih contoh yang enak gitu. Tidak ada presiden Oke. selain Prabowo. Anda jawab, Oke. silakan jawab. Pak Ustadz. Biar waras gitu. Bentar. Saya mau bertanya kepada Anda. Ya, giliran saya nanya nih. Tidak ada presiden selain Prabowo. Presiden nggak ada, betul? Ada, presidennya ada. Ada katanya. Artinya kan hanya satu. Artinya kan presidennya kan hanya satu. Iya, tidak ada Itu presiden. Prabowo, kan? Coba perhatikan katanya. Ya, selain Prabowo, Tidak. kan? Iya, tidak ada presiden kecuali Prabowo. Presiden nggak Iya. ada kan? Ada. Ada. Nah, di mana presiden, adanya? namanya Prabowo. Tidak ada presiden. Tidak Artinya- ada presiden. Iya. Sama tidak tadi ada kata Anda. presiden Selain. Berarti kayak selain gini, Prabowo, kalau kok. ya tidak ada Tuhan berarti ada Tuhan menurut Anda. Loh, tidak. Loh, Kan Nah, sama, kan- tidak ada presiden, sama. Kalau ada gini ya, presiden. padahal teman-teman saya cuma mengganti ujungnya saja loh. Tidak ada Tuhan, berarti Tuhan nggak ada. Lah, iya, berarti kan Pak Ustadz itu tidak bertuhan tuh. Baik, sekarang saya ganti kalimatnya. Tidak ada presiden, Loh, berarti enggak, presiden nggak ada. Anda ngaku nggak tidak bertuhan. Bentar, saya Loh. tanya lagi Anda. Kosakatanya saya ganti aja ujungnya. Loh. Tidak ada Enggak, presiden, kan berarti Pak presiden tidak ada gitu. Loh, Pak Ustadz ngaku nggak kalau Dijawab tidak dulu, bertuhan? baru saya baru biar kelar gitu. Ayo. Kan saya tanya tuh. Pak Ya Ustadz iya, kan Anda ngaku sudah tidak nanya. bertuhan. Ngaku Ah. dulu lah, ngaku dulu. Saya udah bilang Bahwa tidak ada Pak Tuhan kecuali Allah. Lah iya, berarti kan Pak Ustadz tidak bertuhan tuh. Ya kecuali Allah. Lah iya, tidak bertuhan. Ya kecuali Hanya Allah. Allah kan. Iya. Lah iya, hanya Allah tuh. Ya. Allah itu ya Tuhan. Makanya kecuali Allah. Artinya satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Aduh. Saya tidak tanya Allah, yang saya tanya Iya. Pak Ustadz itu tidak bertuhan enggak? Makanya biar Anda dapat memahami, makanya saya ganti tadi. Kalaunya Iya, saya arti. bentar dulu dengarkan. Ketika saya mengucapkan tidak ada Tuhan, ada nggak Tuhan? Saya tanya. Tidak ada Tuhan, berarti kan tidak punya Tuhan tuh. Baik, saya ganti Tuhannya. Tidak ada presiden, berarti tidak ada presiden. Jangan ke situ. Anda Aduh. Belajar dulu bahasa Indonesia, Pak ya. Belajar dulu ya. Padahal cuma diganti ujungnya tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan nggak ada. Iya. Tidak ada presiden. Berarti presiden nggak ada. Iya kan, ada katanya. Anda kan- ada. Pak Ini kayak gimana? Ustadz. Tidak, kosakata di awal aja udah bilang tidak ada, dibilang ada. Kayak gimana sih? Ya,
Saya kan hanya mau mengatakan bahwa Pak Ustadz itu tidak bertuhan gitu loh. Gini aja, ya saya mau mengatakan Anda belajar bahasa Indonesia lagi gitu yang benar. Loh enggak. Kan Pak Ustadz mengaku dulu dari kalimat syahadat itu bahwa umat Islam tidak bertuhan. Iya, kecuali Allah. Iya betul toh. Iya. Oke, sekarang sudah Iya. kan tidak bertuhan ya. Karena satu-satunya Sekarang Tuhan begini, itu Pak. adalah Allah. Bentar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Umat Islam itu ya hanya Allah Iya. Tuhannya. Satu-satunya Iya, Tuhan adalah Allah artinya gitu. Pak Ustadz kan sudah mengakui bahwa umat Islam itu tidak bertuhan. Ya tidak bertuhan kecuali Allah. Paham? Loh. Makanya belajar bahasa Indonesia. Kalimatnya kayak gimana? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan artinya itu kan tidak bertuhan kan? Artikan tidak ada Tuhan kata Anda kayak gitu ya. Sekarang saya mau tanya, tidak Kan ada tidak presiden bertuhan. kata saya. Tidak Artinya, ada presiden. Tidak ada Tuhan berarti tidak bertuhan. Baik, Tidak kalau Anda punya tetap Tuhan. ngotot kayak gitu, baik. Sekarang saya mau tanya, tidak ada presiden. Berarti presiden nggak ada. Aduh. Belajarlah bahasa Indonesia. Ya belajar Pak Ustadz. Iya Pak, masalahnya Kalau tidak ada Tuhan berarti kan tidak bertuhan kan? ya sekarang saya mau tanya, tidak ada presiden, Ya, berarti hanya tidak gitu ada aja, presiden jangan kan? malu-malu lah. Enggak, jangan malu-malu. Tidak ada presiden. Saya tanya balik, tidak ada presiden, berarti nggak ada presiden. Kan ya? Kasihan saya Pak sama Anda. Sampai Anda itu ada kok. masalahnya Jangan sampai Anda malu-malu, menertawakan diri Anda sendiri, bayangkan gitu. Loh, enggak. Iya. Anda malu mengaku tidak bertuhan. Enggak ada. Kalimat jangan Iya. dipotong, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya benar kan toh? Berarti Tuhan tidak tuh nggak bertuhan. ada. Jadi Tuhan satu-satunya Allah. Gitu maksudnya. Ya, hanya itu yang saya minta. Tuhan itu tidak ada bagi umat Ya, Islam, kan? iya, Tuhan itu adalah Allah oke. satu-satunya. Oke, oke. Umat Berarti kan- Islam ada Tuhan, namanya Allah, gitu maksudnya. Kok- Nah, kan gitu. Kalimat syahadat. Nah. Gimana sih? Kalimat syahadat ini Umat kan Islam itu tidak punya ada- Tuhan, ya, namanya Allah, gitu. Kalimat syahadatnya jelas loh Pak Ustadz. Tidak ada. Lo jelas itu. Makanya Anda belajar bahasa Indonesia dulu, baru ngerti berarti. Pak Ustadz itu tidak bertuhan. Pak, saya mau tanya, Anda dulu belajar bahasa Indonesia dapat berapa sih, Pak? Waduh. Hah? Anda dapat belajar bahasa Indonesia dulu dapat berapa di sekolah gitu? Kok bisa-bisanya guru Anda meluluskan Anda gitu? Kan kalimatnya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak bertuhan toh. Pak, kayak gini aja, saya ganti ya, sekali lagi nih, saya contohkan. Di lab ini ya, Pak Ustadz, bentar. jangan malu lah. Sabar, jangan malu dulu ya. Jangan malu dulu biar Anda ngerti ya. Di lab sini tidak ada Artinya Pak botak. Ustadz itu- Bentar. Tidak ada Pak botak Ustadz itu kecuali tidak bertuhan, kan? Gitu. tidak ada botak kecuali Salesius kata saya. Berarti nggak ada botak gitu. Oke. Kan saya punya rambut di sini, saya punya rambut bukan botak. Kata saya di room ini tidak ada botak kecuali Salesius. Yang botak Tidak nggak ada. Tuhan. Pak Ustadz, tidak ada Tuhan selain iya. Allah. Artinya memang tidak ada Tuhan, hanya Allah kan toh. Iya, hanya Tuhan Allah aja. Jadi umat Islam itu satu-satunya Iya, kan namanya hanya Allah aja, Tuhan. toh. Yang namanya Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Kayak gitu maksudnya. Pak, Oke Pak Ustadz. saya bingung Pak, kasihan sama Anda. Penonton sampai ketawa banyak banget loh. Iya kan Pak Ustadz nggak paham
paham itu. Bukan, mereka menertawakan Anda tuh sampai ditulis mereka banyak kayak gitu. Masa Anda kagak paham-paham, makanya ditertawakan penonton. Heran saya. Makanya Pak, tidak bertuhan, itu aja kok. Tuhan nggak ada kecuali Allah. Tuhan itu. Tuhan tidak ada kecuali Allah. Artinya Ya, umat Islam itu paham, satu paham. Tuhannya adalah Allah, gitu maksudnya. Iya, Pak. Maksudnya itu hanya Allah kan toh. Yang Iya, ada itu hanya yang Allah. adalah Tuhan. Nah, gitu. Iya. Mm-mm. Jangan ditambahi Pak Ustadz. Bukan Kalimat ditambahi. syahadat Jangan ditambahi. Kan Anda mau mencerna maknanya. Loh, kan Pak Ustadz kan mengatakan hanya Allah. Iya. Iya, artinya kan tidak bertuhan toh. Iya, kecuali Allah. Iya benar itu. Betul. Itu aja kok. Kenapa Iya. selalu gitu loh. Jadi Tuhannya umat Islam adalah Allah, betul? Ketawa. Kan kalimat dengar mana kalimat saya bersaksi. Belajar dulu Pak, belajar. Sudah belajar dulu. Anda makin ditertawakan penonton nanti. Pak Ustadz. Aduh, Saya kasihan bersaksi. gitu. Dengar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan, toh? Iya. Ya, artinya kan ketika saya mengatakan Pak Ustadz tidak bertuhan, kenapa Anda malu? Iya, berarti hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Maksudnya Iya, gitu. hanya Allah kan toh. Artinya Iya, Allah. Pak Ustadz itu tidak bertuhan. Oh, bertuhan namanya Allah, maksudnya gitu. Loh. Karena apa? Kalau saya bilang di awal tidak ada Tuhan, artinya sesembahan yang lain itu tidak ada. Ya, tidak ada sesembahan lain kayak patung, kayak tiang listrik, kayak ya, salib, itu nggak ada. Itu bukan Tuhan, kecuali Allah. Jadi yang namanya Tuhan itu hanya satu-satunya adalah Allah. Tuhan-Tuhanan tuh nggak ada. Tuhan-Tuhanan itu. Iya, Tapi yang betul-betul hanya Allah. Tuhan adalah Allah. Begitu maksudnya. Anak SD bisa mencerna loh, Pak. Iya, sudah, aku paham. Sekarang saya tanya. Iya. Oh, paham udah. Ya. Ya, kata bersaksi dalam kalimat syahadat itu maksudnya apa, Pak? Saya nanya lagi, saya nanya dulu sama Bapak boleh? Enggak, kata bersaksi dalam kalimat syahadat itu artinya apa? Aku bersaksi. Dan di situ kan bunyinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan saya tanya, maksud saya bersaksi itu apa, Pak? Iya, maksudnya dia bersaksi itu dia mengetahui dan menjalani segala perintah dari Allah, kayak gitu. Oh, misalnya Pak Ustadz, misalnya saya Salesius mau masuk Islam ya. Terus ucapan kalimat syahadat itu, saya bersaksi. Saya saksi apa, Pak? Ya, Saksi Anda bersaksi tentang- tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi. Tidak ada Ini Tuhan loh. selain Allah, kan gitu. Arti kata bersaksi menurut Pak Ustadz gimana? Bersaksi itu bukan melihat, Pak. Ngaco, maunya melihat gitu. Saya udah tahu jurus Anda itu kemana. Jadi Anda mau ganti aku melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah, ngaco. Enggak. Jadi Dengar dulu Pak Ustadz. Kalimat syahadat itu kan jelas. Saya bersaksi. Ya kan? Nah, bersaksi itu artinya apa? Memberikan kesaksian tentang suatu peristiwa, itu namanya bersaksi. Pak Ustadz kalau datang ke pengadilannya memberi kesaksian karena Pak Ustadz mengetahui peristiwanya, makanya dimintai keterangan oleh pengadilan. Akhirnya Pak Ustadz memberikan kesaksian itu karena apa? Pak Ustadz tahu peristiwanya. Nah, kalau saya misalnya mau masuk Islam, terus tiba-tiba saya bersaksi tentang apa? ya berarti Anda mengetahui nggak ada Tuhan selain Allah. Itu persaksian Anda. Itu kan artinya bersaksi itu artinya Pak, memberi Anda kesaksian.
Anda kalau datang ke pengadilan ada namanya saksi ahli yang tidak melihat dengan mata. Nah itu kan saksi tambahan. Makanya saya bilang yang namanya bersaksi itu bukan hanya melihat dengan mata. Kayak gimana sih? Saksi utama loh Pak Ustaz. Saksi utama loh. Itu Kayak gimana? artinya memberikan kesaksian. Iya, sekarang saya peristiwa. Sekarang saya tanya, saksi ahli itu melihat nggak peristiwanya dengan matanya? Loh, tapi dia kan kayak dengan keilmuan. Saya tanya dulu, keilmuannya kan? Nah, Iya toh. Artinya itu hanya melengkapi saksi utama, iya. saksi fakta. Artinya apa? Dengan keilmuan Anda mengetahui Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu. Artinya memberi kesaksian. Kalau kesaksian ahli, ya saksi ahli itu hanya menambah saksi fakta. Oke, udah ngerti kan? Sesuai dengan kan begitu. Itu Udah saksi ahli. ngerti kan? Iya, saksi ahli sesuai dengan keilmuannya. Artinya, Begitu saksi pula saksi faktanya begitu pula ketika bersyahadat, aku bersaksi ya. Apa yang kita persaksikan diri kita ya, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Bukan kita melihat, nggak ada di situ kosakatanya aku melihat. Nggak ada. Jangan Anda ubah-ubah syahadat Islam itu nggak bisa. Loh, saya nggak mau mengubah Pak Ustaz. Ya iya. Tahu, Udah saya jelaskan kan, Boh? saya ingin tahu arti kata bersaksi itu apa. Iya, Coba, Pak saksi Ustaz itu ya, saksi itu ada bukan saksi loh, bersaksi. Artinya ya bersaksinya ada yang melakukan kesaksian, betul? memberi kesaksian toh. Iya, ada yang memberi kesaksian kan, betul? Iya, artinya kan saya bersaksi. Misalnya sih bersaksi di depan pengadilan. Artinya Apa? saya memberi Apa isi kesaksiannya? isi tentang suatu peristiwa. Artinya Ya, saya yang tahu syahadat tadi apa? Isi kesaksiannya apa? makanya yang saya tanya itu apa? Tadi kan kata Anda ada yang bersaksi. Isi persaksiannya apa? Iya, Dalam syahadat itu? karena dalam syahadat itu kan saya bersaksi. Saya bersaksi tentang apa? Tentang apa? Pertanyaannya itu. Iya, tentang apa? Lanjut kalimatnya. Nggak ada aku bersaksi doang. Isi saksinya apa? Isi persaksiannya itu apa? Lah, makanya ya itu yang saya tanya Pak Ustaz. Ini teman-teman ya susah memang ya, betul kata Imam Syafi'i. Ya, Loh, 100.000 orang kita berdebat dengan orang pintar gitu pasti menang gitu. Tapi satu orang ya kalau berdebat dengan orang bodoh keikut bodoh, nggak menang kita. Iya. yang saya tanya itu, saya bersaksi itu tentang apa? Iya, tentang apa? Isi saksinya apa? Loh, ya itu yang saya tanya Pak Ustaz. Coba Anda jawab dulu. Coba Anda baca dulu tadi. Saya bersaksi. Ya, Tentang? bersaksi. Tentang? Bersaksi tentang apa? Ya tentang apa? Lanjut bacanya. Kayak gimana sih? Bikin malu aja. Baca lagi ayo isi. Coba diulang. Ya. Aku bersaksi coba kayak gimana? Ya, kan maknanya itu kan saya bersaksi. Iya, bentar. Isinya kayak gimana? Lengkap dulu. Bersaksi tentang apa? Iya, tentang apa? Apa isinya? Tentang itu yang saya tanya Pak Ustaz. Syahadat tadi baca dulu sampai akhir tadi kayak gimana bunyinya? Kalimat syahadat itu kan ada 3 komponen Pak Ustaz. Bersaksi dan mengatakan tidak ada Tuhan. Saya minta bunyinya Hanya kayak Allah. gimana? Kan begitu. Yang Saya minta bunyinya kayak gimana? Saya bersaksi ini tentang apa? Ya makanya tentang apa? Lanjut bacanya. Loh,
Saya kan ingin penjelasan dari Pak Ustadz itu. Arti kata bersaksi itu apa? Iya, tadi kan saya bersaksi tentang apa? Lanjut bacanya. Lah iya, artinya kan saya memberi kesaksian kan? Iya, tentang apa kesaksian Anda? Ih, ketawa. Kok balik bertanya Pak Ustadz? Lah makanya Anda baca yang lengkap gitu. Loh, Saya malah ketawa. Apa? Saya bersaksi tentang Kan saya kan tanyanya itu bersaksi tentang apa? ya makanya tentang apa baca lanjutannya. Oh, tentang tidak ada Tuhan itu. Makanya nggak mau jujur gitu ya. Lah iya, berarti saya bersaksi. Berarti Anda Saya bersaksi ya tidak ada Tuhan kata Anda. Kan kayak gitu. Lah iya, berarti kan bersaksi Kecuali Allah. tidak ada Tuhan. Kecuali Allah, kan Kesaksian kayak gitu. apa? Nah, baik. Bukan kosakatanya kan aku melihat. Kan nggak kayak gitu. Jadi isi persaksiannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan ilmunya dia mengetahui sesembahan yang wajib dan patut disembah hanya Allah. Gak ada yang lain. Itu maksud kesaksiannya. Bukan berarti bersaksi itu harus melihat dengan mata. Jangan diubah di situ. Aku bersaksi, bukan aku melihat, bukan ya. Ingat tuh. Sekarang saya mau tanya Anda, boleh? Enggak, saya masih belum menemukan titik. Oh ya udah, derita Anda. Kan Anda bisa ulangi video kita dan ambil nanti. Saya mau bertanya, boleh? Tidak. Enggak. Boleh sebetulnya Pak Ustadz. Ya udah. Dua pertanyaan saya tadi itu Itulah jawabannya. memberikan jawaban yang jelas gitu loh. Itu sangat jelas. Coba diulang nanti ya biar Anda paham. Nanti ada di YouTube saya namanya Pusat Debat Agama, ambil rekamannya ya. Itu sudah sangat jelas dari tadi saya menjelaskan gitu. Andanya aja yang andanya sendiri yang kagak paham berarti. Sampai itu penonton sampai berapa 4.000 mengatakan Anda aduh, mohon maaf bodoh katanya gitu. Pak Ustadz yang enggak, aku kan tanya, memang saya tanya tentang kalimat syahadat Pak Ustadz. Ya, artinya kalau udah dijelaskan kan terima atau tidak kan terserah. Pertama, Pak Ustadz tidak jujur mengatakan memang Pak Ustadz itu udah sangat jujur gitu. Nggak boleh nggak jujur. Pak Ustadz tidak bertuhan, malu mengaku tidak bertuhan kan? Iya, kecuali Allah kan udah itu tadi. Nah, iya, tuh orang pada ngerti. Aja toh. Iya, jadi umat bahwa Tuhannya umat Islam adalah Allah gitu. Iya, penonton di bawah ini ngerti gitu loh bahwa Pak Ustadz memang tidak bertuhan gitu loh. Iya, kecuali Tuhannya adalah Allah. Iya, Ngerti mereka. Itu Pak Ustadz. Harus jadi ya teman-temannya udah dibilang ya sesuai dia katakan tuh ya bahwa Tuhan itu hanya Allah. Katanya dia pun mengaku itu ya. Bahwa Pak Ustadz Yusuf PI memang tidak bertuhan. Udah, iya. Kecuali Tuhan saya adalah Allah, betul itu. Kecuali Tuhan kan ada kecuali. Teman-teman ini Bapak belajar bahasa Indonesia dulu, balik lagi ke SD dulu ya. Sorry banget gitu. Karena apa? Hanya membuang waktu dengan Anda. Nanti kalau saya tanya kitabnya nanti juga Anda nggak paham juga nanti gitu. Kok bersaksi tidak bertuhan itu? Tadi kan udah dijelaskan juga, oke? Artinya gini Pak Ustadz, misalnya seorang mualaf mau masuk Islam misalnya, dia awalnya itu bertuhan, ketika masuk Islam menjadi tidak bertuhan. Apakah seperti itu? Apanya? Misalnya seorang mualaf, ya kan? Orang mualaf kan dari Kristen atau dari Buddha atau dari apa gitu ya, terus masuk Islam kan? Terus mengucapkan kalimat syahadat itu kan? Artinya dia awalnya bertuhan, ketika masuk Islam menjadi tidak bertuhan. Oh, salah. Di Islam tadi kan sudah dibilang ada Tuhannya, adalah Allah, kan gitu.
Nah, jadi seorang mu'alaf ketika dia masuk agama Islam, ya dia itu menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah. Itu maksudnya. Karena kan dibilang di situ tidak ada Kan Tuhan, Allah. nggak ada Itu Tuhan, loh, Pak Ustaz. Tuhan yang menjadi menjelma menjadi manusia nggak ada. Tuhan yang kayak tiang listrik nggak ada itu Tuhan yang kayak gitu ya. Yang benar itu adalah Tuhan adalah Allah. Jadi seorang mu'alaf yang masuk agama Islam, dia itu menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan yang bernama Allah, gitu maksudnya. Iya, kan itu benar. Jadi mualaf itu dari bertuhan menjadi tidak bertuhan. Salah. Jadi mu'alaf itu Salah. yang dulunya salah Tuhan karena nggak ada Tuhan di lain-lain. Dia masuk Islam menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah, gitu. Salah, kebalik. Terus kalau murtadin Pak Ustaz, murtadin itu kan dari Islam masuk Kristen misal. Itu awalnya itu dia tidak bertuhan, kan dari kalimat syahadat tadi ya, tidak bertuhan menjadi bertuhan. Oh, kalau murtadin, ya asalnya dia menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengganti Jadi- Tuhannya dengan berhala. Enggak, Gitu dari maksudnya kalimat murtad. syahadat. Iya, kalimat syahadat. kan udah dibilang dari tadi, ya syahadat itu adalah persaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Murtadin berarti dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, lalu mengganti Allah dengan sesembahan lain. Artinya Anda ya atau yang murtadin tadi, Ya. dia meninggalkan ajaran yang benar lalu menyembah berhala. Gitu maksudnya murtad tuh. Ya, kalau saya sederhanakan kalimatnya, murtadin itu dari tidak bertuhan menjadi bertuhan, kan begitu? Oh, salah. Murtadin itu dari Tuhannya yang dia sembah, ada Tuhannya namanya Allah, lalu dia menyembah berhala gitu. Mengganti Allah dengan menyembah berhala. Jadi dia ada punya Tuhan, murtadin itu Kan namanya dari Allah. dari kalimatnya tadi sadarnya tidak ada Tuhan kan, ya kan? Awalnya itu tidak ada Tuhan. Ya kecuali Ketika, Allah. Murtadin menjadi bertuhan kan? Ya, jadi murtadin itu Tuhan awalnya adalah Allah, dia bertuhan gitu. Iya, kan? Tapi dia mengganti. Kalimat sadarnya kan tidak ada Tuhan kan? Iya, tidak ada Tuhan selain Ketika Allah dia kan. keluar menjadi bertuhan kan? Gini, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya umat Islam adalah Allah. Habis itu murtadin tadi murtad, yang dia asalnya punya Tuhan yang benar, lalu dia keluar dari Islam menyembah berhala, gitu maksudnya. Tuh. Baik. Sekarang giliran saya nanya, boleh ya? Boleh? Aduh, saya belum anu tuh, Pak. Ama berani ditanya atau kagak? Kalimat itu, Pak. Saya mau nanya nih. Saya mau nanya satu hal aja. Silakan. Boleh? Pak Ustaz. Oke. Ya, silakan. Ini Anda Katolik ya? Nih, Alkitab ya yang saya buka, oke? Alkitab apa itu Pak Ustaz? Alkitab Sabda. Iya. Matius 26:18. Nah, saya buka ya Matius 26 ayat 18 ya. Itu tolong dibaca Pak Ustaz. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saya mau tanya, siapa si Anu ini? Oh, berarti gini Pak Ustaz. Baca Alkitab itu ya, itu tidak bisa diambil hanya satu ayat Pak Ustaz. Kalau semua diambil malah tambah banyak masalahnya.
nggak apa-apa. Menurut Pak Ustadz sama banyak masalahnya. Jadi gini. Iya. Jadi Matius 26 ayat 1 sampai 30 gitu ya. Ya. Biar enak itu loh Pak Ustadz. Ya sampai 25 lah. Ya. Kita baca pelan-pelan Pak Ustadz. Jadi tidak bisa ambil hanya satu ayat Pak Ustadz. Nggak ada artinya kalau hanya satu ayat. Satu ayat aja diambil jadi masalah, apalagi banyak ayat. Banyak banget berarti masalahnya. Ini. Aduh. Ini tentang Yesus diurapi, ya. Itu perikopnya. Perikopnya itu Yesus itu diurapi. Itu Pak Ustadz. Saya nggak nanya dia diurapi, yang saya tanya siapa si Anu? Ini siapa si Anu? Ini siapa? Si Anu. Bingung Pak Ustadz ya. Saya baca dari ayat satunya ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ya, ayat 26-nya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, ya. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan, ya kan? Pada waktu Khotbah. ya, karena gini loh Pak Saya nggak nanya yang lain-lain, saya tanya siapa si Anu. Itu aja, simpel kali. Saya nggak tanya cerita yang lain. Yang saya tanya siapakah si Anu? Oke, ayat 18-nya ya, ayat 18. Iya, nggak tanya lain-lain. Saya ngapain Anda puter-puter kayak gasing? Paskah dengan murid-muridnya, ya. Perikopnya ya, ayat 17. Ayat 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya, artinya untuk Yesus. Maka Yesus, ayat 18-nya, Yesus menjawab, pergilah ke kota kepada si Anu. Ya, kepada si Anu. Nah, ini yang ditanya Pak Ustadz ya. Dan katakanlah kepadanya, pesan guru. Pesan guru. Waktuku hampir tiba. Jadi kalau si Anu yang ditanyakan oleh Pak Ustadz itu di kota, artinya kepada orang-orang yang di kota itu. Iya, siapa namanya siapa? Loh, kota, orang-orang yang ada di kota itu, artinya kan kalau di sana orang-orang banyak, yang dikatakan Yesus si Anu, A-nya besar gitu. Artinya, siapa itu si Anu? Artinya si Anu itu bisa diartikan sebagai katakan kepada mereka. Artinya mereka yang ada di kota itu. Kepada si Anu siapa namanya? Loh, kepada orang-orang yang berada di kota itu. Itu maksudnya. Orang banyak di tengah kota, banyak orang yang mana? Makanya nggak disebut salah satu anak. Iya, makanya gimana kita mau nyari, mau sampai ya kita kirim paket. Pak Saleh kata saya, kirimkan ke tengah kota paket saya ini kepada si Anu. Nyampai nggak itu paket? Hah? itu artinya artinya kan karena Yesus kan berkata begini ya, waktuku hampir tiba di mana tadi ayat 18 ya, ayat 18 ya kan, katakan si Anu, artinya kan Yesus kan suruh pergilah ya kan kepada si Anu, ke kota kepada si Anu.
artinya kepada mereka. Artinya di kota itu, Mereka siapa? ya orang-orang yang ada di kota itu Pak Ustaz. Orang ada di kota banyak, siapa? Makanya karena banyak orangnya, maka tidak bisa disebutkan satu persatu. Oh, berarti Yesus memberikannya keterangan yang tidak jelas gitu. Loh, Gitu. sudah jelas, pergilah ke kota si Anu. Baik. Ya kan? Pergilah, saya contohkan ya. Pasalnya, pergilah ke kota kepada si Anu, kata saya. Nyampe nggak Anda? Kepada maksudnya pergilah ke kota, ya toh. Artinya kan di kota itu kan ada orangnya. Nah, Diibaratkan kepada si Anu. Kepada si Anu. Artinya kepada mereka. Kepada Mereka siapa? orang-orang yang ada di kota itu. Kepada orang-orang yang ada di kota itu. Ya, orangnya siapa? Namanya siapa si Anu itu? Orang-orang, karena di kota itu kan banyak orang, maka tidak bisa disebutkan satu-satu. Gitu loh. Itu makna. Gini, Anda baca Matius 26 itu, ya itu tentang apa sih? Kok sama orang-orang di kota nggak nyambung? Kan Yesus kan mengatakan pergilah ke kota. Ya kan? Ke kota. Artinya di kota itu kan banyak orang tuh. Waktu itu kan Yesus mau mengadakan perjamuan kudus, yaitu ya perjamuan apa tuh? Iya, perjamuan kudus tuh. Ya, Ya kan? makan Paskah gitu kan, kayak gitu ya. Lalu betul. dia mengutus muridnya ke tengah kota kan, kayak gitu. Hai muridku, pergilah ke kota kepada si Anu. Nyampe enggak artinya kan, muridnya? Pergilah ke kota itu kepada semua orang yang ada di kota itu. Jadi Yesus mau makan sama orang sekota gitu. Iya, dia mengutus muridnya gitu loh. Iya, jadi kepada kota itu. berarti Yesus mau memberi makan orang satu kota. Maunya kayak gitu kah? Bisa jadi. Bisa jadi, teman-teman. Parah ini. Dulu saya pertanyakan tentang masalah siapa si Anu ini, nggak ada sepatal ini loh. Oke. Karena dulu Pak Ustadz bertanya itu, teman-teman saya itu menjawab gimana? Nggak ada jawaban sampai sekarang. Tidak diketahui namanya. Kok bisa-bisanya kitab kagak jelas gitu loh. Lah, bukan tidak jelas Pak Ustadz, jelas sekali. Pergi Tuhannya ke kota. Tuhannya kagak jelas mengatakan. Nah, kitabnya yang nggak jelas mengatakan pergilah ke kota kepada si Anu. Kira-kira nyampe nggak ada? Ini loh Pak Ustadz. Ini loh Pak Ustadz. Gimana loh, sampai atau kagak gitu? Dengar ayat 17. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz dengar. Itu nggak nyambung, beda perikop itu. Beda perikop 17 itu beda perikopnya. Loh, itu ada hubungannya. Kan ayat 18 ini kan ayat 18 ini kan mau lari kemana? Kan ayat 18 itu kan mengatakan jawab Yesus. Artinya ada hubungannya dengan ayat 17. Paham nggak Pak Ustadz? Apa katanya? Ketika ayat 18 ini kan mengatakan jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Artinya ada hubungannya, ada kaitannya dengan ayat 17 Pak Ustadz. Ayat 17 ini mengatakan begini. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, ya kan? Dan berkata, di manakah, ya kan? Di manakah, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Artinya, jawab apa? Apa jawabnya? Dengar dulu. Artinya, murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus, menanyakan tempat di mana. Ya, di mana tempatnya untuk mengadakan perjamuan Paskah bagimu. Ya,
kan kayak gitu muridnya Sus, di mana kita pesta malam ini, kan kayak gitulah bahasa kerennya ya. Sus, di mana kita pesta malam nih? Apa jawab Yesus? Iya. Jawab Yesus, pergilah, dia bilang. Ya, Pergilah. Kan? Itu jawab Yesus. Jawab itu kemana pergi? Yang ditanyakan oleh Pak Ustaz ya. Jawab Yesus, ya toh. Pergilah ke kota kepada si Anu. Iya. Ya, siapa si Anu? Artinya itu kota. Untuk mengadakan perjamuan itu dia harus pergi ke kota. Iya, saya pergi ke kota. Katakanlah kepada si Anu di tengah kota itu, siapa si Anunya? Iya, artinya semua orang yang ada di kota. Ini belajar bahasa Indonesia, makanya sudah saya bilang ya, belajar bahasa Indonesia yang benar dulu dah. Ya. Nih ya, yang disebutkan si Anu siapa, nominasi Anu ya teman-teman, yang disebutkan hanya satu orang, bukan mereka, bukan banyak. Anu artinya si Anu yang ada di kota itu maksudnya. Iya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, si Anu itu satu orang yang tidak disebutkan namanya, kan kayak gitu. Artinya tidak bisa disebutkan namanya. Misal salah satu orang yang ada di kota itu, kan begitu. Katanya tadi mereka orang kota, kayak gimana sih? Bisa jadi. Itu bukan, itu asumsi. Pada mereka. Asumsi itu tadi. Pada mereka bisa merujuk pada salah satu orang. Bisa. Macam mana? Jadi seperti itu Pak Ustadz, artinya bisa merujuk kepada semua orang yang ada di kota itu, bisa juga merujuk pada satu orang yang ada di kota itu. Iya, kalau merujuk ke orang ya di tengah kota itu banyak orang, kira-kira nyampe nggak mencari si Anu di tengah kota? Artinya kan yang mau aja, Gimana caranya? Yang mau mengajak makan. Anda nanya ke orang, ibaratnya Anda ke Banjarmasin. Saya datang dari Jakarta, kata Anda, ke Banjarmasin. Kata orang-orang, ngapain kamu? Kata dia, saya ingin ketemu si Anu. Lalu orang-orang yang ada di sini menjawab pasti, siapa si Anu? Ya, ada orang-orang yang si Anu yang mau gitu, yang mau diajak. Namanya siapa, Pak? Loh, kan belum tahu Bapak Ustaz. Kagak jelas sekali. Yang namanya Yesus itu Tuhan, nyampaikan kagak jelas kayak gitu. Gak jelas ini Tuhannya. Kan Yesus itu kan mengajak murid-muridnya mengajak Yesus untuk perjamuan Paskah kan. Tapi di mana tempatnya? Makanya Yesus mengatakan pergilah ke kota. Ya, kepada? Iya, kepada orang-orang. Kepada si Anu. Gak ada. Gak ada. Yesus mengatakan jamak itu gak ada kepada orang-orang, gak ada. Artinya kan si kepada Anu, apa kata Yesus, kepada si Anu. Siapa ke si Anu? Kan gitu nyasar nanti. Si Anu itu maksudnya kan belum tahu orangnya. Lah, kalau belum tahu orangnya gimana mau nyampai? Logika akal sehat kayak gimana sih? Kayak gimana? Anda mau ke rumah Yusuf? Ya, Anda mau ke rumah saya? Kan kayak gitu. Kenapa ini? Ya, kena kutuk kah?